Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Sektor paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia, yaitu e-commerce. Sektor e-commerce mungkin adalah yang paling terlihat dan berkembang cepat dalam ekonomi digital Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lainnya telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan berbisnis. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia didorong oleh beberapa faktor seperti peningkatan adopsi internet, perubahan perilaku konsumen yang semakin nyaman dengan berbelanja online, dan infrastruktur pembayaran digital yang lebih baik. Nah, adapun dampak pada sektor ini, yaitu pengurangan ketergantungan pada toko fisik. Banyak konsumen yang beralih dari berbelanja di toko fisik ke belanja online karena kenyamanan dan banyaknya pilihan produk yang tersedia di platform digital. Selanjutnya, pertumbuhan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Platform e-commerce memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan internasional, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membuka toko fisik. Selanjutnya, pergeseran dari kas ke pembayaran digital. E-commerce sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dompet digital atau e-wallet dan layanan pembayaran online yang juga didukung oleh kemitraan dengan fintech atau teknologi finansial. Dengan pandemi COVID-19 kemarin, e-commerce semakin melonjak karena pembatasan sosial memaksa banyak konsumen untuk beralih ke belanja online. Hal ini menciptakan pasar yang semakin kompetitif dan berkembang pesat. Selanjutnya, tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Nah, berikut beberapa tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi asing. Banyak negara berkembang yang mengandalkan perangkat keras, perangkat lunak, dan solusi teknologi dari negara-negara maju, yang seringkali tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ini menciptakan ketergantungan yang besar terhadap perusahaan teknologi asing dan bisa menghambat inovasi lokal. Solusi yang dibawa oleh perusahaan asing mungkin tidak selalu sesuai dengan karakteristik budaya, ekonomi, atau perilaku konsumen di negara berkembang. Yang kedua, perlindungan data dan privasi. Di banyak negara berkembang, masyarakat seringkali belum menyadari pentingnya menjaga privasi data pribadi mereka. Kurangnya edukasi tentang bagaimana data mereka digunakan oleh platform digital bisa meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau terjadinya kebocoran informasi. Ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan digital, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketiga, resiko sosial dan ekonomi. Meskipun ekonomi digital memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi ekonomi, ada risiko bahwa ketidaksetaraan justru semakin melebar jika sebagian besar manfaat hanya dinikmati oleh mereka yang sudah memiliki akses terhadap teknologi. Masyarakat yang kurang terampil atau yang tinggal di daerah terpencil bisa semakin tertinggal dalam proses digitalisasi ini. Yang keempat, peran pemerintah dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus,
pemerintah negara berkembang belum cukup proaktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kebijakan yang diterapkan seringkali lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif, menunggu masalah muncul sebelum merespon. Ini membuat ekosistem digital berkembang lebih lambat dibandingkan negara-negara lain yang lebih proaktif dalam mendorong inovasi. Selanjutnya, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dengan mengembangkan kebijakan dan inisiatif yang memastikan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah membangun infrastruktur digital yang merata. Ini mencakup investasi dalam jaringan internet berkecepatan tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, agar semua orang termasuk yang tinggal di daerah kurang terlayani dapat mengakses layanan digital. Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Dengan memfasilitasi program pelatihan yang mudah diakses, pemerintah dapat membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di sektor digital. Ini sangat penting bagi kelompok yang mungkin tertinggal, seperti perempuan, orang dengan disabilitas, atau komunitas yang kurang beruntung secara ekonomi. Pemerintah juga perlu membangun kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk bisa menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi digital. Melalui kolaborasi ini, berbagai pihak dapat saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang terpinggirkan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital seperti e-commerce, layanan keuangan digital, dan juga pendidikan online, pemerintah dapat mendorong lebih banyak individu untuk terlibat dalam ekonomi digital. Dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja. Ekonomi digital membawa dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja, menciptakan peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Ekonomi digital membawa dampak signifikan pada pasar tenaga kerja. Pertama, ia menciptakan banyak peluang pekerjaan baru di bidang teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan keamanan siber. Selain itu, model pekerjaan gig berbasis platform kemungkinan orang bekerja secara fleksibel sebagai pekerja lepas dalam berbagai sektor. Namun, otomatisasi dan penggunaan kecerdasan bantuan mengurangi pekerjaan manual dan rutin, sehingga beberapa sektor tradisional mengalami pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, pekerja baru mengembangkan keterampilan digital untuk tetap kompetitif. Tantangan lain termasuk perlindungan sosial dan minim bagi pekerja gig, yang seringkali tidak mendapatkan tunjangan atau keamanan kerja yang memadai. Secara keseluruhan, dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja adalah fenomena yang kompleks, menggabungkan penciptaan peluang baru dengan tantangan yang harus dihadapi oleh individu dan organisasi. Adaptasi terhadap perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengambil manfaat dari transformasi digital yang sedang berlangsung. Adapun peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Pemerintah memainkan peran krusial dalam mengatur ekonomi digital untuk memastikan pertumbuhannya yang sehat dan inklusif. Regulasi dalam ekonomi digital sangat penting
untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, keamanan data, persaingan yang sehat, dan inklusi ekonomi. Berikut beberapa peran utama pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Yang pertama, menyusun kebijakan dan regulasi perlindungan data dalam ekonomi digital. Data adalah salah satu aset yang paling berharga. Penggunaan data secara masif oleh perusahaan teknologi, terutama di platform seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi keuangan, menuntut perlindungan privasi yang ketat. Pemerintah harus menyusun regulasi tentang perlindungan data pribadi. Pemerintah harus menetapkan kerangka hukum yang memastikan bahwa data pribadi warga negara dilindungi dari penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Contoh regulasi ini yaitu termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa. Yang kedua, mengatur ekonomi gig dan perlindungan tenaga kerja. Ekonomi digital telah memicu pertumbuhan gig ekonomi atau pekerja lepas, di mana banyak orang bekerja sebagai freelancer atau kontraktor independen melalui platform digital seperti transportasi online, jasa pengantaran makanan, dan pekerjaan lepas di bidang kreatif. Namun, para pekerja ini seringkali tidak memiliki perlindungan yang sama seperti pekerja tetap. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah menyusun regulasi untuk melindungi pekerja lepas. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memastikan bahwa pekerja di gig ekonomi memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, dan perlindungan hukum dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Dan yang ketiga, mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan digital. Ekonomi digital membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan dalam memastikan tenaga kerja mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang baru ini. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu menyusun kurikulum pendidikan yang relevan dengan era digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi mencakup keterampilan digital seperti coding, analisis data, keamanan siber, dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, keamanan siber dalam ekonomi digital. Keamanan siber dalam ekonomi digital melindungi data dan sistem dari ancaman seperti peretasan dan pencurian. Perusahaan dan pemerintah harus menggunakan langkah-langkah seperti enkripsi dan autentikasi untuk menjaga keamanan informasi. Serangan siber bisa merusak reputasi dan kerugian finansial, sehingga keamanan siber menjadi prioritas penting. Kesadaran pengguna tentang praktik keamanan juga krusial untuk menjaga ekosistem digital yang aman. Selanjutnya, etika dalam ekonomi digital. Etika dalam ekonomi digital berfokus pada perlindungan privasi, keamanan data, dan kejujuran dalam penyebaran informasi. Perusahaan harus transparan dalam mengelola data penggunaan dan menjaga keamanan informasi dari ancaman siber, serta memastikan informasi yang disebarkan akurat. Keadilan akses teknologi dan perlindungan hak pekerja, terutama di sektor gig, juga menjadi tantangan penting. Etika dalam teknologi digital bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.